Nah, halo semuanya, jumpa lagi pada pembahasan pemrograman bahasa C, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai deklarasi. Ya, dalam pembahasan deklarasi ini kita akan melihat tentang struktur program yang mencakup deklarasi, lalu operator penugasan, tanda sama dengan ya, dan kaitannya dengan deklarasi. Lalu kita juga akan membahas sedikit mengenai tipe atau dalam bahasa Inggrisnya types ya. Ya, jadi pertama tipe dalam deklarasi itu seperti apa? Nah, perhatikan potongan contoh di bawah ini. Nah, jadi kan kita sering melihat ada tipe variabel yang int, double. Nah, tapi selain int dan double ini, masih akan ada lagi tipe-tipe lainnya seperti char, float, unsigned, dan tipe-tipe rumit lainnya yang nantinya akan mencakup namanya struct ya. Tapi itu nanti akan di video lainnya. Nah, lalu deklarasi yang sederhana itu akan seperti tipe data diikuti dengan identifier. Nah, kita perhatikan di baris kedua, itu kan ada type ID, itu tipe datanya apa, lalu ID-nya apa, identifier-nya apa. Jadi int itu adalah tipenya, dan A adalah identifier-nya. Nah, tambah lagi, deklarasi juga bisa dengan tipe, identifier, lalu diikuti lagi dengan tanda sama dengan. Makanya itu tadi, operator penugasan ini terhubung dengan deklarasi ya. Lalu nilai awalnya berapa? Atau disebutnya inisialisasi. Jadi int lalu A sama dengan 2, nah itu int-nya kan tadi kan type ya, A-nya itu ID. Nah, nilai 2-nya itu nilai awal atau di bagian inisialisasi ya. Nah, lalu contoh sederhananya lagi, deklarasi dengan daftar variabel lainnya. Jadi, tipe datanya apa? Nah, lalu kita deklarasikan apa saja yang ingin kita deklarasikan. Jadi, tipenya ini bisa panjang tapi sekaligus efisien ya. Misalnya nih, int A sama dengan 3, nah itu kan udah type ID sama dengan initializer ya. Tapi ada lagi, kita ingin deklarasikan variabel kedua, yaitu B dengan nilai 5. Nilai awalnya 5. Nah, makanya untuk efisiennya, ini masuk ke bagian declaration list. Listnya itu A sama dengan 3, dan B sama dengan 5. Nah, di sini kita mulai lagi contoh deklarasi dan inisialisasi. Kita sekarang sudah berada di contoh kode. Jadi seperti biasa, kita include stdio.h, lalu in main void. Nah, kita buka kurung peramal di sini, kita masukkan rumus utama kita. Nah, kita lihat di sini adalah contoh deklarasi dan inisialisasi. Int A adalah type ID, yang sama dengan inisialisasi. Seperti yang tadi ya. Nah, jadi nilai A, B, C di sini masing-masing 5, 7, 6. Nah, ini adalah deklarasi listnya, daftar deklarasi. Sangat efisien. Jadi type ID sama dengan 5, lalu daftar deklarasi ya. Nah, kita deklarasikan nilai tipe int, nah A, dan nilai awalnya 5. Dan B dan C nilai awalnya 7 dan 6. Nah, lalu double average sama dengan 0,0. Tipenya double, identifier-nya average, dan inisialisasinya adalah 0,0. Nah, lalu kita print
semua nilainya di sini, kita A sama dengan persen D, juga B dan C-nya. Kita ambil nilainya urut A, B, C. Nah, lalu kita hitung nilai rata-ratanya. Nah, perhitungan nilai rata-rata di sini ada tanda kurung, lalu jumlahkan semua variabel A, B, C, lalu hasilnya dibagi dengan 3. Nah, 3,0 ya, karena di sini kita menghitungnya dengan tipe double, tipe D-nya desimal. Nah, kenapa harus 3,0 dan bukan hanya 3 saja? Nah, karena di sini ada yang namanya konversi. Jika kita hanya membaginya dengan angka 3 integer, maka nanti akan terkonversi menjadi int. Makanya, untuk menghitung bilangan desimal, disarankan untuk menambahkan koma dan angkanya 0 di belakangnya. Nah, kita sudah pernah melihat ini pada video-video awal sebelumnya ya. Nah, inilah mengapa kita harus membaginya dengan bilangan desimal meskipun itu hanya membaginya dengan angka 3 biasa ya. Nah, lalu kita print hasil rata-ratanya persen long float ya. Nah, di sini persen long float di sini juga bisa menjadi penentu konversi di sini ya, karena persen LF ini khusus untuk bilangan desimal. Jadi, jika kita menggunakan persen D di sini, ada kemungkinan hasilnya akan tetap bilangan integer. Dan persen LF ini akan tetap menjadi bilangan desimal. Makanya, tipe nilai yang kita deklarasikan dengan persen lalu huruf apa di sini, huruf D, lalu LF, itu tuh sangat menentukan nilai hasilnya kita ya. Nah, jadi kan karena ini persen LF, nanti hasilnya akan menjadi desimal. Nah, coba kita jalankan sebentar. Nah, terbukti setelah dijalankan hasilnya adalah bilangan desimal dengan 6,0000000. Nah, sekian pembahasan mengenai deklarasi. Nah, untuk selanjutnya akan kita lihat mengenai dasar-dasar types dan size-of. Dan dalam beberapa video berikutnya akan membahas lebih detail mengenai types. Sekian semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dan seperti biasa, keep learning and let's be smart together semua.